Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salma dengan NIM 25141200035. Saya dari kelas 1B Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rangkuman materi pengantar ekonomi Islam berdasarkan 14 bab dalam buku Pengantar Ekonomi Islam. Presentasi ini akan menjelaskan konsep dasar, sejarah, sistem, hingga implementasi ekonomi Islam dalam kehidupan modern. Pada slide ini, saya ingin menjelaskan gambaran umum mengenai ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan syariah, yaitu aturan yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, serta prinsip-prinsip etika yang diajarkan oleh Islam. Tujuan utama ekonomi Islam bukan hanya untuk mencapai keuntungan materi, tetapi juga untuk meraih falah, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat. Karena itu, setiap aktivitas ekonomi dalam Islam selalu harus memperhatikan nilai halal, keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Ekonomi Islam itu ingin memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar pada kelompok tertentu, tetapi dapat memberikan manfaat yang luas. Dengan kata lain, sistem ini mengintegrasikan aspek spiritual dan moral ke dalam aktivitas ekonomi, sehingga tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga keberkahan. Pada slide ini saya akan menjelaskan paradigma atau cara pandang dasar dalam ekonomi Islam. Paradigma ekonomi Islam berangkat dari worldview tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah pemilik mutlak seluruh alam. Karena itu, manusia bukan pemilik sebenarnya, melainkan khalifah yang diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkan harta sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan paradigma ini, ekonomi dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas mencari keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab moral. Semua keputusan ekonomi harus mempertimbangkan unsur keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan, bukan sekadar efisiensi atau profit semata. Perbedaan inilah yang menjadikan ekonomi Islam memiliki orientasi bukan hanya material, tetapi juga spiritual, sehingga aktivitas ekonomi tetap terjaga dari praktik yang merugikan dan tidak etis. Selanjutnya, definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum utama. Sistem ini tidak hanya mengatur bagaimana manusia mencari dan menggunakan harta, tetapi juga memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara halal, adil, dan membawa manfaat bagi banyak orang. Tujuan ekonomi Islam bukan hanya memenuhi kebutuhan material, tetapi juga kebutuhan spiritual. Karena itu, setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan sesuai etika dan prinsip syariah, seperti kejujuran, amanah, dan larangan terhadap tindakan yang merugikan pihak lain. Hal inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, di mana ekonomi Islam memadukan tujuan duniawi dan ukhrawi secara seimbang, sehingga aktivitas ekonomi bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga keberkahan. Ini saya akan menjelaskan metodologi dalam ekonomi Islam. Metodologi ekonomi Islam didasarkan pada 3 sumber utama, yaitu wahyu, akal, dan pengalaman empiris. Wahyu berupa Al-Quran dan Sunnah menjadi pedoman utama dalam menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan ekonomi. Kemudian, akal digunakan untuk memahami dan mengembangkan pemikiran ekonomi agar sesuai dengan kondisi zaman. Sementara itu, pengalaman empiris berfungsi memperkuat teori dan memastikan bahwa praktik ekonomi tetap relevan dalam kehidupan nyata. Di samping itu, ijtihad memiliki peranan penting untuk merumuskan hukum-hukum baru terkait persoalan ekonomi modern yang tidak disebutkan secara langsung dalam nas. Dengan metodologi yang lengkap ini, ekonomi Islam menjadi sistem yang fleksibel dan mampu menjawab tantangan di berbagai zaman.
Bab 4. Sejarah Ekonomi Islam. Perkembangan ekonomi Islam dimulai sejak masa Rasulullah SAW ketika berbagai prinsip dasar seperti zakat, larangan riba, dan pengawasan pasar diterapkan secara langsung. Rasulullah SAW juga menunjuk petugas hisbah untuk menjaga keadilan dan ketertiban pasar agar tidak terjadi kecurangan. Pada masa Khulafaur Rasyidin, sistem ekonomi semakin diperkuat dengan adanya Baitul Mal, pengelolaan zakat yang lebih terstruktur, serta perhatian besar pada kesejahteraan masyarakat. Kemudian, pada masa kejayaan Islam, muncul para ilmuwan seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun yang banyak menulis tentang pajak, produksi, distribusi, dan dinamika ekonomi. Pemikiran merekalah yang menjadi fondasi bagi perkembangan ekonomi Islam modern yang kita pelajari pada saat ini. Evolusi pemikiran ekonomi Islam terus beradaptasi dan berkembang, merespon tantangan sosial ekonomi di setiap zaman. Dan relevansi historisnya, fondasi historis ini menjadi landasan kuat bagi perkembangan ekonomi syariah dan keuangan Islam kontemporer di seluruh dunia. Bab 5. Perbandingan ekonomi Islam dengan kapitalisme. Pada slide ini, saya akan menjelaskan perbandingan antara ekonomi Islam dan kapitalisme. Dalam sistem kapitalisme, kepemilikan pribadi bersifat mutlak dan pasar diberikan kebebasan penuh untuk menentukan harga dan distribusi barang. Orientasi utamanya adalah profit atau keuntungan sebesar-besarnya. Sementara itu, ekonomi Islam tetap mengakui kepemilikan pribadi, namun memberikan batasan agar kepemilikan tersebut tidak digunakan secara zalim atau merugikan orang lain. Setiap harta memiliki fungsi sosial, sehingga harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat. Selain itu, ekonomi Islam menolak praktik eksploitasi, penindasan, dan ketidakadilan yang sering muncul dalam praktik kapitalisme. Disinilah perbedaan mendasar keduanya terlihat. Islam menyeimbangkan kebebasan ekonomi dengan nilai moral dan keadilan. Selanjutnya, bab 6. Perbandingan ekonomi Islam dengan sosialisme. Pengertian sosialisme adalah sistem ekonomi yang menganut kepemilikan kolektif atas alat produksi dengan tujuan distribusi kekayaan yang merata. Perbedaan mendasar, sosialisme menasionalisasi kepemilikan dan mengontrol distribusi secara terpusat. Sementara ekonomi Islam menghargai kepemilikan pribadi dengan fungsi sosial dan batasan syariah. Kesamaannya, baik ekonomi Islam maupun sosialisme sama-sama menekankan pentingnya keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan kesejahteraan kolektif bagi masyarakat. Perbedaan kunci, ekonomi Islam mengakui dan melindungi hak individu dalam kepemilikan dan usaha, sedangkan sosialisme cenderung membatasi atau meniadakan hak tersebut demi kepentingan kolektif. Posisi Islam, ekonomi Islam hadir sebagai jalan tengah yang seimbang, menghindari ekses individualisme kapitalisme dan ekstrim kolektivisme sosialisme, dengan prinsip keadilan dan etika ilahiyah. Selanjutnya saya akan membahas perbandingan sistem ekonomi. Membandingkan tiga paradigma ekonomi utama berdasarkan fokus dan prinsip inti mereka. Yang pertama, kapitalisme. Kapitalisme kepemilikannya absolut, yaitu individu memiliki alat produksi. Selanjutnya pasar bebas, yaitu supply demand menentukan harga. Selanjutnya profit motif, yaitu keuntungan sebagai tujuan utama. Dan terakhir kompetisi, yaitu persaingan antar pelaku ekonomi. Selanjutnya sosialisme. Yang pertama kepemilikan kolektif, yaitu negara atau komunitas menguasai alat produksi. Selanjutnya negara dominan, yaitu pemerintah mengontrol ekonomi. Selanjutnya distribusi merata, yaitu kesetaraan dalam pembagian. Dan terakhir kesejahteraan sosial, yaitu fokus pada kebutuhan bersama. Dan yang terakhir adalah ekonomi Islam. Yang pertama kepemilikannya berjenjang,
yaitu individu dan kolektif seimbang. Selanjutnya pasar teratur, yaitu pasar dengan etika dan nilai. Selanjutnya profit dengan tanggung jawab sosial, yaitu keuntungan disertai kewajiban sosial. Dan yang terakhir adalah keadilan dan kemaslahatan, yaitu tujuan utama adalah keadilan dan kesejahteraan umum atau maqasid syariah. Pada slide ini, saya akan menjelaskan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh. Sistem ekonomi Islam dibangun atas 3 fondasi utama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah menjadi dasar keyakinan bahwa seluruh kegiatan ekonomi harus mengikuti perintah Allah. Syariah mengatur bagaimana transaksi dilakukan agar tetap halal dan adil. Sementara akhlak yaitu memastikan pelaku ekonomi memiliki perilaku yang jujur dan amanah. Dalam ekonomi Islam, kepemilikan individu tetap diakui, namun penggunaannya harus sesuai dengan syariah dan tidak boleh merugikan orang lain. Selain itu, setiap akad atau transaksi harus dilakukan dengan transparan, saling ridho, dan tidak boleh mengandung unsur penipuan. Distribusi kekayaan juga menjadi perhatian penting. Islam mendorong agar kekayaan tidak hanya berputar di antara kelompok tertentu saja, tetapi dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat melalui instrumen seperti zakat, infak, dan juga sedekah. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama dari penerapan syariah dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Maqasid syariah terdiri dari 5 hal, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan juga menjaga harta. Dalam konteks ekonomi, kelima tujuan ini saling berkaitan. Misalnya, larangan riba bertujuan menjaga keamanan harta, larangan minuman keras menjaga akal, dan aturan warisan menjaga kelangsungan keturunan. Dengan adanya maqasid syariah, ekonomi Islam memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi tidak hanya efektif secara material, tetapi juga membawa kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Jadi, maqasid menjadi pedoman agar sistem ekonomi Islam tetap berorientasi pada kebaikan manusia, baik individu maupun masyarakat. Selanjutnya, bab 9, perilaku ekonomi dalam Islam. Dalam Islam, perilaku ekonomi tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi juga dari moralitas dan tanggung jawab sosial. Pada aspek konsumsi, umat Islam diarahkan untuk memilih yang halal, baik, dan tidak berlebihan, sesuai prinsip wasatiyah atau moderasi. Dalam produksi, pelaku usaha harus menjunjung kejujuran, tidak menipu, dan tidak merusak lingkungan. Produk yang dihasilkan harus bermanfaat dan tidak mengandung unsur haram. Sementara dalam distribusi, keadilan menjadi prinsip utama, baik dalam penetapan harga, transaksi, maupun penyampaian barang kepada masyarakat. Secara keseluruhan, perilaku ekonomi dalam Islam bertujuan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pribadi, keuntungan usaha, dan kemaslahatan masyarakat. Pada slide ini, bab 10, saya akan menjelaskan konsep harta dalam ekonomi Islam. Dalam Islam, harta dipandang bukan sebagai milik mutlak manusia, melainkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikelola dengan baik. Artinya, manusia memang diberikan hak untuk memiliki harta, tetapi penggunaannya harus mengikuti ketentuan syariah. Harta harus diperoleh dengan cara yang halal, dijaga dengan benar, dan digunakan untuk tujuan yang bermanfaat. Selain itu, dalam harta terdapat hak-hak orang lain, seperti zakat, infak, dan juga sedekah. Inilah yang membuat kepemilikan dalam Islam memiliki dimensi sosial dan tidak bersifat individualistik. Prinsip keseimbangan juga ditekankan, yaitu tidak boros tetapi juga tidak kikir. Dengan memahami konsep harta seperti ini, ekonomi Islam mendorong manusia untuk produktif, tetapi tetap adil dan bertanggung jawab.
Pada bab 11 ini, saya akan menjelaskan 3 larangan utama dalam ekonomi Islam. Larangan pertama adalah riba, yaitu tambahan atau bunga yang merugikan salah satu pihak. Riba dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan menekan pihak yang lebih lemah. Larangan kedua adalah maisir, yaitu aktivitas yang mengandalkan spekulasi atau perjudian. Maisir merusak mental masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian karena keuntungan diperoleh tanpa usaha yang produktif. Larangan ketiga adalah gharar, yaitu ketidakjelasan dalam akad atau transaksi. Gharar dilarang karena dapat menyebabkan penipuan, kecurangan, dan sengketa di kemudian hari. Selain itu, Islam juga melarang segala bentuk transaksi yang melibatkan barang haram atau eksploitasi. Semua larangan ini bertujuan menjaga keadilan dan melindungi masyarakat dari kerugian. Eksploitasi itu dilarang karena merendahkan martabat manusia, mengambil keuntungan berlebihan. Dan barang haram dan najis itu dilarang karena melibatkan barang haram atau najis dalam transaksi ekonomi. Pada bab 12 ini, saya akan menjelaskan peran pemerintah dalam ekonomi Islam. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini meliputi fungsi regulasi, pengawasan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Pemerintah juga berperan dalam mencegah praktik ekonomi yang tidak adil seperti monopoli, penindasan, kecurangan, dan juga eksploitasi. Selain itu, pemerintah bertugas mengelola zakat dan instrumen keuangan sosial Islam lainnya agar distribusi kekayaan lebih merata. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus menyediakan infrastruktur ekonomi yang memadai seperti fasilitas pasar, layanan publik, dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang halal dan berkeadilan. Dengan peran ini, ekonomi Islam dapat berjalan dengan stabil dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada slide ini saya akan menjelaskan bab 13 yaitu kebijakan fiskal dan moneter dalam perspektif ekonomi syariah. Pertama, pada bagian kebijakan fiskal, instrumen yang digunakan mencakup pajak syariah, yaitu yang dipungut untuk kepentingan umum dan harus dilakukan secara adil. Selanjutnya zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan yang wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Selanjutnya infak yaitu dana sukarela yang berfungsi membantu kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir alokasi anggaran yang adil, di mana pemerintah harus menempatkan dana publik pada sektor yang membawa kemaslahatan terbesar. Selanjutnya pada bagian kebijakan moneter, ekonomi Islam menekankan upaya stabilisasi ekonomi tanpa sistem bunga. Beberapa instrumennya adalah yang pertama kontrol inflasi, yaitu menjaga agar harga tetap stabil dan tidak merugikan masyarakat. Selanjutnya menjaga stabilitas nilai uang, yaitu agar perekonomian tetap sehat dan tidak mengalami gejolak. Dan yang terakhir larangan riba, karena bunga dianggap merusak keadilan dan dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi. Melalui kebijakan fiskal dan moneter yang sesuai syariah ini, ekonomi Islam berupaya mewujudkan pemerataan, stabilitas, dan keadilan dalam sistem ekonomi. Pada slide ini saya akan menjelaskan bab terakhir, bab 14, yaitu mengenai peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi yang halal dan beretika. Peran masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai instrumen sosial seperti zakat, infak, dan sedekah yang berfungsi mengurangi kemiskinan dan membantu pemerataan ekonomi. Selain itu, masyarakat juga bertanggung jawab untuk memilih produk dan aktivitas ekonomi yang halal serta menghindari transaksi yang mengandung riba, gharar, dan juga maisir. Masyarakat juga diharapkan ikut serta dalam kegiatan ekonomi produktif yang membawa manfaat bagi lingkungan sekitar, seperti usaha mikro halal, koperasi syariah, dan wakaf produktif.
Dengan keterlibatan aktif masyarakat, tujuan ekonomi Islam untuk menciptakan kemaslahatan dan keadilan dapat terwujud dengan lebih optimal. Pada slide terakhir ini, saya ingin menyampaikan bahwa ekonomi Islam merupakan solusi yang sangat relevan untuk masa depan. Ekonomi Islam memiliki 3 karakter utama yang membuatnya mampu menjawab tantangan ekonomi modern. Yang pertama adalah holistik. Ekonomi Islam tidak hanya fokus pada keuntungan material, tetapi juga menggabungkan dimensi spiritual. Dengan pendekatan ini, setiap aktivitas ekonomi diarahkan untuk mencapai kemakmuran yang bukan hanya bersifat duniawi, tetapi juga membawa keberkahan. Yang kedua adalah berkelanjutan. Sistem ekonomi Islam menawarkan solusi jangka panjang yang menekankan stabilitas, keadilan, dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, distribusi kekayaan, dan keadilan sosial membantu menciptakan perekonomian yang lebih stabil dan tidak mudah terguncang. Dan yang ketiga adalah inklusif. Ekonomi Islam mengedepankan pemerataan dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat terlibat dalam distribusi kekayaan. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf berfungsi memberikan kesempatan yang lebih adil bagi kelompok yang membutuhkan. Sumber yang digunakan dalam penyusunan materi ini yang pertama adalah buku Pengantar Ekonomi Islam, yang kedua Bank Indonesia 2021, dan yang terakhir adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.